Kristiansen Malau untuk maju ke depan. Mereka akan menyerahkan anak mereka untuk didoakan hari ini. Mari silakan maju ke depan. Anaknya bernama David Ben Gurion Sanjaya Kristiansen Malau. Ini guru sulit tulis ijazah ini saudara ya. Saudara-saudara, Ben Gurion, Ben itu anak ya. David bin Isai, Ben Isai, anak Isai. Gurion itu artinya singa muda. Ya, jadi semangatnya tetap seperti singa muda. David Ben Gurion Sanjaya Kristiansen Malau. Wow, luar biasa. Satu nama pikir 1 bulan saudara ya. Jadi ini kurang lebih hampir setengah tahun pikir namanya saudara ya. Ya, puji Tuhan. Saya ingin membaca satu ayat dalam Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Mazmur 127 ayatnya yang keempat bisa ditayangkan. Sesungguhnya anak-anak lelaki seperti anak panak ayat 3 dulu, ayat 3. Naik ke atasnya baru ayat 4 ya. Anak lelaki adalah upah, baru di tangan Tuhan seperti tangan pahlawan ya anak-anak ini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayatnya yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Mighty man, bahasa Inggris bilang mighty man. Pahlawan itu seorang yang sudah teruji berjasa pasti tidak kena sasaran ya. Udah latihan sampai dapat gelar pahlawan itu sudah terbukti saudara ya. Jadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan artinya tidak akan meleset. Tidak akan, sudah tahu harmat ya, dosa itu artinya miss the mark ya, keluar sasaran. Dan percayalah anak-anak yang diserahkan dalam tangan Tuhan, mighty God, pasti akan kena sasaran. Karena anak ini juga sudah Tuhan buat agenda dan jadwalnya. Dan sekarang ini tangan Tuhan sementara arahkan anak-anak kita kepada sasarannya. Ya toh? Ada yang jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Dan saya percaya pasti akan kena sasaran. Nah, siapakah yang akan menolong anak-anak ini? Tuhan. Lewat siapa? Papa mama. Ya toh? Lewat orang tua. Makanya di dalam kitab Mazmur dikatakan pada mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah engkau taruh kekuatan. Siapa yang bisa taruh perkataan? Bukan Tuhan turun dari surga lewat orang tuanya. Nah, kamu diberkati. Nah, Bapak Ibu, minggu lalu saya lupa kasih ayat ucapan untuk minggu ini dan saya kasih sekarang. Mazmur 139 ayat 14. Ya, Mazmur 3 minggu lalu Roma 8 ayat 28. Hafal sama-sama, ucapan sama 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Minggu berikutnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, minggu ini Mazmur 139 ayat 14 ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sama-sama, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayo tutup mata, matikan di LCD, kita ucapkan 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Enggak apa-apa saudara, aku bersyukur kepadamu. Enggak apa-apa ya, penting saudara bisa belajar hafal ya. Lama-lama saudara sudah punya ayat yang cukup banyak dan semakin banyak kebenaran itu akan membantu daya ingat saudara, keputusan-keputusan yang saudara buat. Apapun yang sudah terjadi, Roh Kudus bisa mengingatkan. Karena apa yang mau diingatkan kalau belum pernah saudara dengar, belum pernah saudara baca. Tentu kalau saudara baca mungkin saudara lupa, tapi tenanglah, Roh Kudus akan mengingatkan. Saya tanya, WMP masih ingat 3 hari lalu makan apa? Enggak ingat, tapi apakah hari ini tidak makan? Tetap makan saudara ya. Saudara mungkin tidak ingat apa yang saudara hafal minggu lalu, tapi apakah hari ini saudara tidak baca firman? Tetap baca. Nanti Roh Kudus akan bantu mengingatkan saudara. Ya, Dia mengingatkan dan saudara, oh iya saya pernah baca, saya pernah ingat. Puji Tuhan. Saya ingin bertanya buat orang tua, WMP, apakah engkau bersedia untuk memperkatakan agenda Tuhan terhadap David Ben Gurion Sanjaya Kristiansen Malau ini? Saya bersedia. Saya mau tanya buat Nyonya Wempi, Nyonya Kristiansen. Apakah engkau bersedia untuk mendoakan, menyanyikan nyanyian pujian, dan melepaskan berkat buat anakmu ini sesuai dengan janji Tuhan? Saya bersedia.
Bapak Ibu yang ada bawa anak boleh peluk juga anak, karena semakin didoakan semakin luar biasa, semakin indah, dan kita akan berdoa. Bapa, di hadapan Tuhan, di hadapan umat-Mu, di hadapan hamba-hamba-Mu, di hadapan kedua orang tua, kami membawa anak ini, buatan tangan Tuhan. Kami sudah baca firman Tuhan, kejadian-Ku dahsyat dan ajaib, dan kami akan berkatakan, nah Engkau dahsyat dan ajaib, perbuatan ajaib dari Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Dan kami berkata, mulai hari ini seterusnya, roh Tuhan berkuasa atas hidupmu, rohmu kuat, sejak kecil engkau menjadi pemenang jiwa, engkau bertumbuh sehat, dan malaikat Allah turun naik dalam hidupmu, sebab setiap anak punya malaikat yang memandang wajah Bapa di sorga. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Kuatlah engkau dalam anugerah Tuhan. Orang tuanya diberkati dengan hikmat, dengan perkataan-perkataan firman, sehingga mereka berkata kepada anak ini dengan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, sehingga semua perkataan yang datang akan membentuk dan mewarnai hidup kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Mari pegang anggur dan roti yang saudara sudah punya. Kita akan terima bersama-sama tubuh dan darahnya. Setiap kali mereka mendengar Paulus datang di satu kota, mereka bukan cuma ingin mendengarkan khotbahnya, tapi mereka ingin memecahkan roti bersama-sama. Dan di dalam Kisah Para Rasul setiap hari mereka memecahkan roti bersama-sama. Nanti saya akan kasih tunjuk buat saudara dasar Alkitab betapa kuasa dan powerful. Setiap kali saudara memandang salib, setiap kali saudara perjamuan kudus, saudara-saudara. Wow, luar biasa. Saya pernah bersaksi bagaimana ada orang yang koma bangkit dari kematiannya. Sementara dokter berkata sudah tidak punya harapan. Tapi anak-anaknya setiap hari perjamuan kudus. Perjamuan pertama tidak ada tanda-tanda. Perjamuan kedua mulai bergerak tangannya. Perjamuan ketiga matanya mulai terbuka. Perjamuan keempat dia mulai sadar. Perjamuan kelima dia mulai bisa berkomunikasi. Sampai akhirnya dia masih bisa merayakan ulang tahun yang ke-89 berapa tahun yang lalu. Di restoran kesukaannya. Padahal dokter berkata dia sudah harus mati. Nah, 1 Korintus pasalnya yang ke-11 berkata bahwa setiap kali kamu melakukan ini, kamu mengingat akan aku. Mulai dari ayatnya yang ke-23, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ia bersyukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yang pertama camkan, ini perintah Tuhan, bukan gereja rapat, bukan pendeta rapat supaya ada kegiatan di gereja, buat perjamuan kudus, tidak, tapi ini adalah Tuhan yang suruh. Ayat 23, telah aku terima daripada Tuhan. Telah aku terima dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang memerintahkan kita melakukannya. Kenapa? Karena ini sangat powerful, sangat berkuasa untuk mengalahkan intimidasi dakwaan. Setiap kali engkau didakwa, kamu tidak layak, kau dapat penyakit, dapat masalah, ada persoalan gara-gara kau bersalah kemarin. Saudara ingatkan salib, tidak lagi ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk menerima berkat. Karena semua kesalahanku yang termasuk kemarin sudah dibakukan di atas kayu salib. Engkau dimenangkan dan dibebaskan. Haleluya. Ya, lalu saudara-saudara, Paulus berkata, lalu ia mengambil cawan, dan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa itu perjanjian baru? Aku akan memberkati kamu. Apa itu perjanjian lama? Kamu harus suci dapat berkat. Seberapa suci kamu begitu kamu gagal, kamu tidak dapat berkat. Tapi perjanjian yang baru Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Tuhan akan menyediakan bagi kita. Inilah berkat yang akan kita terima sepanjang bulan ini. Dan mari kita bangkit berdiri, pegang roti di tangan kanan, kita akan berdoa bersama-sama. Obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan keutuhan, kesembuhan, kesehatan yang luar biasa. Kami terlalu percaya selama ini kami suka mempersalahkan diri, hari ini tidak lagi akan terjadi. Karena kami tidak lagi mengalami yang namanya psikosomatik. Pikiran lain, bicara lain, tindakan lain. Lalu kami memukul-mukul diri kami sama seperti orang yang dirasuk setan yang namanya legion. Melukai dirinya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, ia sembuh, menjadi waras, dan jalan itu bisa dilewati oleh banyak orang. Hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu kami memakannya, perjanjian Tuhan dinyatakan di dalam kami. Yang sakit dengarkan, Tuhan sudah mengambil penyakitmu. Yang lemah dengarkan, Tuhan sudah mengambil kelemahanmu. Yang susah dengarkan, Tuhan sudah memberikan penghiburan yang luar biasa. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya.
Angkat cawan tinggi dari kepala Tuhan, di mana darah-Mu tercurah, terorak, di sana ada belas kasihan, ada pengampunan. Dan kami percaya rumah orang Mesir ada tangisan, tapi rumah orang Israel ada sorak-sorai. Bukan karena perbuatan baik mereka, tapi karena ada tanda darah. Dan kami percaya sepanjang minggu ini kami diberkati Tuhan. Tidak ada maut celaka yang menimpa kami. Mazmur 121 ayat yang ke-7, Engkau akan menjaga kami. Engkau akan menjaga keluar masuk kami. Engkau akan menjaga nyawa kami. Darah-Mu masih berkuasa sampai hari ini. Dan Tuhan, kalau ada penyakit malaria di tubuh kami hari ini sembuh dalam nama Yesus. Mau tropikana, mau apa saja sembuh dalam nama Tuhan Yesusku, haleluya. Aku berdoa semua kami hari ini pulang dengan kemenangan yang luar biasa karena darah Yesus masih berkuasa. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur, haleluya. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Oh, kini yang lemah berkata kuat. Kini yang lemah berkata kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Ini tepuk tangan percaya, ini tepuk tangan kemenangan, ini tepuk tangan masa depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Silakan saudara duduk, shalom. Selamat bulan baru, tinggal 3 ber lagi dan 2023 akan berlalu. Tahun ini tema kita adalah Rest in Acceleration, istirahat di dalam percepatan. Saya sudah memberikan beberapa ilustrasi buat saudara bahwa semua kebutuhan saudara sudah termasuk di dalam karya penebusan Tuhan. Dan tadi pagi saya berkata, kebutuhan Adam hadir lebih dulu daripada Adam. Ya, Tuhan tidak ciptakan Adam di hari kedua untuk bantu Tuhan 4 hari ke depan, tapi Tuhan jadikan Adam ketika semua kebutuhannya sudah diselesaikan. Tuhan tidak bikin Adam dulu baru Adam kau sabar ya. Ini saya sudah bikin kau tapi kau kebutuhan saya belum bikin. Tidak. Tuhan jadikan Adam setelah semua keperluannya sudah disiapkan oleh Tuhan. Makanya disebutkan Allah El Shaddai. Allah El Shaddai itu artinya Allah yang Maha Kuasa. Kita sering nyanyi Allah yang Maha Kuasa. Tapi arti kata asli daripada Sat dalam bahasa Ibrani adalah payudara atau buah dada. Seorang istri atau seorang ibu yang mengandung asinya telah tersedia sebelum anaknya keluar dari kandungan. Artinya Tuhan sudah menyiapkan jauh sebelum dia memerlukannya. Jadi begitu engkau menemukan jawaban doa, bukan hari itu Tuhan baru siapkan. Tuhan sudah menyiapkan jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah lalu ucapkanlah semua janji Tuhan. Karena sepanjang minggu ini, apa yang kau ucapkan hari ini menentukan kemenangan yang kau akan terima sepanjang minggu ini. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar. Makanya kenapa saya kasih ayat perkataan firman Tuhan, supaya kita terus memperkatakan. Orang bilang kau terlaku, kau berharga. Mazmur 139 ayat 14 tadi sangat menolong saudara. Ya, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ucapkan terus, bawa mobil. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Waktu bercermin, aku
bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apa yang terjadi? Minggu ini adalah minggu keajaiban. Banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan menyiapkan jauh sebelum kita membutuhkan. Allah El Shaddai, jadi terimalah. Bagaimana caranya kita menerima? Yang pertama tadi kita sudah terima, mengakui tubuh dan darah Yesus. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, sebuah warisan berlaku kalau si pembuat warisan itu dinyatakan mati. Ya toh? Jadi saudara, setiap kali kita perjamuan kudus, kita menyatakan warisan siap dicairkan dalam hidup kita. Karena kita menyatakan kematian Tuhan. Sampai ia datang pada kali yang kedua menjemput kita, tidak ada penyakit, tidak ada stroke lagi di sana, semua penuh dengan sukacita dalam kemuliaan. Tubuh kemuliaan diberikan bagi kita, tubuh yang dimiliki oleh Tuhan ketika murid-murid kunci pintu, semua terkunci rapat, Tuhan bisa tembus masuk, bung, shalom bagimu. Itu tubuh kemuliaan yang nanti akan kita terima. Ya, jadi saudara-saudara, saya ingin buka sedikit dulu dengan hal ini, yaitu bagaimana Abinadab seorang imam dari keturunan Lewi dan Obed-Edom seorang Filistin dari keturunan Gad. Filistin atau Goliat itu dari orang-orang Gad dari Filistin. Obed-Edom itu bukan orang Israel, tapi dia diberkati. 1 Samuel pasal 7, 20 tahun tabut Tuhan itu tinggal di rumah Abinadab. Tidak terjadi apa-apa. Di mana tempat tinggal Abinadab? Di Kiryat Yarim. Lalu Daud menulis dalam Mazmur 132, kami telah mendengar di padang Yar. Yar itu Yarim sama, ya, kota hutan. Jadi kota di tengah-tengah hutan. Yarim itu hutan, Kiryat itu kota, Kiryat Arba, ya, kota 4 raksasa. Karena Arba bahasa Arab itu artinya 4, ya toh. Jadi saudara-saudara, Kaleb mendapatkan Kiryat Arba, raksasa-raksasa yang hebat ada di sana yaitu Hebron. Hebron itu namanya Kiryat Arba, ya, 4 raksasa yang ada di sana. Nah, Kiryat Yarim, kota hutan, itu 20 tahun tabut Tuhan di sana dan dalam zaman pemerintahan Saul itu tidak diindahkan. Sementara begitu Daud menjadi raja, yang pertama kali dia rindukan, yang pertama kali dia lakukan adalah bagaimana mengembalikan tabut Tuhan itu ke kota Sion. Makanya dia bilang begini, mataku tidak akan aku tutup, aku tidak akan bisa tidur tenang sampai kemuliaan Tuhan kembali ke tempatnya. Saya berdoa, saudara datang di tempat ini karena rindu bertemu dengan Tuhan, bukan karena kewajiban. Saudara, saya berdoa, saudara juga bukan datang di sini karena dengar ada siapa yang khotbah, ada orang ini yang khotbah. Tapi pastikan saudara datang di sini karena saudara ingin bertemu dengan Tuhan. Tidak apa-apa, mungkin di awal-awal saudara masih seperti yang tadi, tapi saya percaya keadaan saudara jauh lebih baik dari hari-hari ini. Ingat bagaimana waktu kamu dipanggil dulu. Waktu dipanggil dulu masih lihat-lihat orang. Sekarang siapapun yang khotbah, saya mau terima berkat Tuhan. Artinya saudara sesuatu yang lain sementara terjadi. Karena waktu kita dipanggil kita masih suka nyanyi yang lagu itu. Kalau hatimu seperti hatiku. Kalau beda bukan saudara, kalau sama saudara. Kaulah saudara dan saudariku. Paulus memulai pelayanan masih suka pakai lagu ini. Karena dia bertengkar dengan Barnabas gara-gara Markus. Jangan bawa orang yang tidak mengikuti kita, yang meninggalkan kita. Karena dia masih pakai lagu ini. Tidak satu frekuensi. Hatinya tidak sama dengan kita. Tapi ketika dia bertumbuh, dia bilang begini, panggil juga Markus. Karena pelayanannya penting bagi saya. Saya tahu saudara sementara bertumbuh. Dulu saudara hanya menerima orang yang satu frekuensi dengan saudara. Tapi hari-hari ini sudah bisa menjadi berkat buat semua orang. Kamu boleh tidak setuju dengan saya, tapi saya tetap mengasihi kamu. Kamu boleh tidak sepaham dengan saya, tapi saya tetap mendoakan kamu. Amin. Itu artinya kita sementara bertumbuh. Makanya saudara, sebelum saya tinggalkan saudara untuk pergi ikut sinode, saya sudah sampaikan firman Tuhan ini. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pemikiran. Kenapa anak-anak dalam kejahatan? Karena anak-anak habis bertengkar, ikan satu kecil satu besar, 5 menit bisa pelukan. Kita bisa 5 tahun baru berbaikan, saudara bisa lupa. Makanya jadi anak-anak dalam kejahatan. Ingat-ingat, terbawa di tempat tidur lagi, tadi saya dapat ikan kecil, kakak dapat ikan besar. Terada anak-anak yang sampai pergi ke tempat tidur ngomong ikan yang tidak adil di meja makan. Selesai. Jadilah anak-anak dalam kejahatan dan dewasa dalam pemikiran. Haleluya. Nah, mari kita lihat
bagaimana Obed Edom ini diberkati, bagaimana Abinadab yang 20 tahun kabut-kabut Tuhan ada di sana tidak terjadi apa-apa. Saudara mungkin dia anggap hadirat Tuhan itu biasa, ya. Itu biasa saja. Ibadah itu biasa saja. Saudara, saya mau berdoa buat saudara supaya saudara punya pemahaman terbuka, pikiran saudara terbuka. Karena setiap kali saudara berkumpul bersama-sama, ada urapan kebersamaan yang luar biasa. Ada urapan korporat. Saya sudah berkhotbah buat saudara beberapa tahun yang lalu waktu COVID, bahwa saya bilang ini cuma sementara karena khotbah Tuhan Yesus dalam Matius 24. Pada hari terakhir, seperti pada zaman Nuh, di mana orang akan makan minum. Waktu itu kita tidak boleh bertemu orang, jarak diatur, antrian diatur, jaraknya social distancing. Saya bilang, saya pada waktu saya berkhotbah jelas sekali, saudara ini cuma sementara karena perkataan Tuhan tidak pernah meleset. Jenderal Titus yang datang dari Roma untuk mengepung kota Yerusalem sudah wanti-wanti buat seluruh pasukan dan jenderal-jenderalnya, tolong jangan apa-apakan bait suci, tolong jangan rusakkan bait suci. Tapi 40 tahun sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah berkata kepada murid-murid yang berkata betapa megahnya bait suci ini, tidak ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Dan perkataan Yesus jauh lebih berkuasa dari perkataan jenderal yang hebat di muka bumi ini. Perkataan Tuhanlah yang terjadi. Padahal Titus sudah wanti-wanti, jangan apa-apakan bait suci. Perkataan Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Perkataan Tuhan luar biasa, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saudara-saudara, kita lihat bagaimana perkataan Tuhan yang luar biasa itu ketika kita mempercayai, itu pasti akan terjadi. Pastikan saudara datang karena ingin bertemu dengan Tuhan. Ya, ada lagu lama sekali ini. Kalau saudara tahu, boleh nyanyi sama-sama saya. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Tidak dibilang berhimpun semua karena yang khotbah pendeta Nobel. Bukan saudara ya. Siapa yang khotbah minggu depan? Kalau dia sejahtera datang. Pastikan saudara bertumbuh sampai siapapun yang berbicara. Saudara mau berhimpun karena Tuhan. Ya. Saudara bertemu karena Tuhan, datang karena Tuhan. Dan pujilah Dia pemurah. Dia tidak pernah hitung-hitung, dia tidak pernah tahan-tahan berkatnya. Ya, dia selalu memberkati kita. Dia selalu memberkati kita dengan luar biasa. Dia sudah siapkan jauh sebelum kita memerlukan. Berakhirlah segala pergumulan, diganti dengan kekayaan yang besar, diganti kedamaian yang besar. Pergumulan ganti kedamaian. Kalau dunia damai ganti pergumulan, kalau Tuhan pergumulan ganti kedamaian. Kau pilih mana? Haleluya. Ya, saya berdoa saudara pilih Tuhan. Abinadab 20 tahun tabut Tuhan tidak terjadi apa-apa. Coba lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ya, apa yang terjadi di rumah Abinadab ini. 20 tahun ada anak-anaknya yang melayani, tidak terjadi apa-apa. Saya berdoa hari ini saudara mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Sementara di rumah Obed Edom hanya 3 bulan. Itu dia diberkati luar biasa. Saudara-saudara, saya berdoa saudara ada seperti Obed Edom dan apa yang ditulis oleh Alkitab semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. 1 Samuel pasal 17, lalu orang-orang Kiryat Yearim membawa tabut Tuhan dan mereka taruh di rumah Abinadab. Mengangkat tabut Tuhan itu dan membawa ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ini keturunan Lewi, ini orang Israel. Lalu lihat ayatnya yang kedua, berapa lama tabut Tuhan, sejak saat tabut Tuhan itu tinggal di Kiryat Yearim berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Berapa lama waktu itu? Relatif. Kalau saudara ada dalam sukacita, saudara ada dalam damai sejahtera, rasanya waktu berjalan cepat sekali. Ya, kalau orang lagi kasmaran, itu 5 jam rasa cuma 5 menit. Sampai orang tua di belakang, sejam 1 dia rasa masih jam 9, sejam 2 dia rasa kayak jam 10. Kenapa? Waktu itu cepat. Tapi kalau orang dalam penderitaan saudara,
5 menit kayak 5 tahun. Aduh, sehingga dia berdoa cepat pagi sudah, kalau pagi cepat malam sudah, kalau malam cepat pagi sudah, pagi cepat malam sudah. Engkau berkata cepat sudah pagi pada waktu malam, cepat sudah malam pada waktu pagi, saudara-saudara ya. Dalam penderitaan. Tetapi Yakub ketika dalam cintanya kepada Rahel, 7 tahun hanya dianggap beberapa hari. Nah, kenapa disebutkan sangat lama? Karena 1 menit tanpa kemuliaan Tuhan, saudara tidak bisa buat apa-apa. Makanya 20 tahun disebut sangat lama. Sementara bagi Yakub 7 tahun cuma beberapa hari. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur. Sama-sama nyanyikan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Perbandingannya 1:1000. Daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara lihat perbandingannya besar sekali, makanya 20 tahun disebutkan Alkitab sangat lama. Sementara Musa punya 3 periode dalam hidupnya, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Itu hanya dianggap berapa hari. Alkitab tulis 40 tahun pertama dia ada di istana Firaun. Kisah Rasul pasal 7 mencatat dia berkuasa dalam tindakan dan perkataan. Karirnya sangat moncer. Dia ada dalam posisi yang sangat tinggi dan luar biasa. Semua orang akan mengagumi. Bu, luar biasa kamu Musa. Masih sekian, umur sekian kamu sudah punya posisi yang luar biasa. Kami ini pingin seperti kamu tapi tidak punya kesempatan. Tidak punya peluang, kamu hebat sekali. 40 tahun kedua berubah 180 derajat. Dari orang yang berkuasa jadi pelarian, buronan, wanted, DPO, saudara ya. DPO, saudara ya. Intelijen dikirim kemana-mana untuk cari di mana Musa tinggal. Dia pergi ke Midian. Apa yang terjadi? Jubah kebangsawanan, jubah Firaun, jubah istana tidak lagi terlihat. Dia jadi seorang penggembala. Ibrani 11 mencatat, ia lebih memilih menderita bersama dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan daripada dosa. Dosa itu senang, tapi sementara. Alkitab berkata air curian itu manis rasanya, tapi sementara. Saudara pertama kali curi uang mama, 100 rupiah saja. Itu jantung kayak musik rock. Gak diselesaikan. Curi kedua, dia mulai jadi musik 16 beat, kemudian 8 beat, akhirnya jadi wals. Hati nurani saudara sudah mati. Tapi hari ini oleh firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Bilang di kiri kanan, ada harapan. Ada harapan. Haleluya. Tidak terjadi apa-apa, 20 tahun dicatat waktu yang sangat lama. Ya, coba ditayangkan, jangan dihilangkan. Dia cukup ini padahal 20 tahun ini saudara. Relatif. Tapi saudara saya mau berkata buat saudara. Ketika engkau kehilangan kemuliaan Allah, jangan tunggu 20 tahun, 1 hari saja. Makanya Alkitab bilang pada hari terakhir orang akan lapar, bukan lapar akan roti, tapi lapar akan firman Tuhan. Karena saudara kalau saudara tidak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, apakah ada orang yang bisa puasa tidak makan 40 hari, belum mati. Tapi 1 hari saudara tidak makan firman Tuhan, mati. Mati belas kasihan, mati sukacita, mati damai sejahtera, dan akhirnya saudara mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup lama, dikatakan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7 tadi, berlakulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Saya bilang, Tuhan kok 20 tahun ini disebutkan cukup lama? Kenapa? Karena menyangkut kemuliaan Tuhan, 1 hari saudara hilang, saudara akan kehilangan. Saudara tahu berapa lama orang tua Yesus kehilangan Yesus? Sehari. Carinya berapa lama? 3 hari. Baru ketemu dia di rumah Tuhan. Jadi saudara, upayakan dalam setiap hari, bicarakan tentang Yesus. Kenapa mereka kehilangan Yesus? Karena mereka lupa bicara tentang Yesus. Karena biasa setiap kali habis perayaan, itu semua orang pasti akan berbicara tentang souvenir yang mereka beli. Ya, tadi kamu bikin apa di Yerusalem habis perayaan? Oh, ada saya beli centong bagus dari kayu zaitun, ini keren. Yesus enggak dibicarakan. Nanti 1 hari baru cari, saudara ya.
Ya, bangun pagi besok jangan dulu bicarakan siapa yang mau jadi pemimpin, siapa yang ini pengkhianatan terjadi di mana-mana. Bicaralah Tuhan dulu supaya dia jangan hilang, saudara ya. Bicara tentang Tuhan dulu. Yang setuju katakan amin. Gitu. Nanti saya akan tunjukkan. Matias bisa bawa ke sini ya. Dan kita akan lihat ini pengulangan sebetulnya, rewind. Ini mengulang supaya saudara makin hari saudara makin mengerti. Kenapa Paulus mengkhotbahkan hal yang sama berulang. Lalu datanglah orang berkumpul, kemudian mereka sepakat satu hari. Bagaimana kalau minggu depan kita bicara lagi, mereka sepakati khotbah yang sama dibicarakan saudara-saudara. Dan satu kampung, satu kota berkumpul. Nah, saya akan sampaikan buat saudara bagaimana untuk menerima berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ini kuncinya, kita akan belajar bersama-sama. Nanti kameranya di zoom. Saudara yang tidak bisa lihat di sini karena tulisannya cukup kecil, bisa lihat di LCD atau bisa lihat di screen. Ya, taruh di tengah aja, lalu mimbarnya diangkat. Thank you Matias. Saudara-saudara, kalau saudara kehilangan hadirat Tuhan sama saja dengan saudara kehilangan waktu yang cukup banyak, 20 tahun. Sementara di rumah Obed-Edom saudara ya, cuman 3 bulan. Coba saudara lihat 2 Samuel ayatnya, 2 Samuel 6 ya. Ayatnya yang ke-10 bahwa Daud menyimpang ketika tabut Tuhan itu dibawa karena ada yang meninggal, lalu ditaruh di rumah Obed-Edom, orang Gad itu saudara ya. Obed-Edom ini bukan orang Israel, orang Gad, dan Tuhan memberkati Obed-Edom. Ayatnya yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom. 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11, Tuhan memberkati Obed-Edom. Saudara-saudara yang ada di dalam pikiran Tuhan, yang ada dalam perkataan Tuhan, yang ada di tangan Tuhan hanya berkat. Amin. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saya telusuri, saya tracing siapa Obed-Edom itu, apa yang diberkati. Ternyata waktu Daud pergi mengambil karena dengar Tuhan memberkati ini, Obed-Edom tidak tinggal bilang, selamat baik-baik, yang penting bye-bye, yang penting saya sudah dapat berkat. Tidak, dia ikut juga, dan dia ditempatkan Daud menjadi salah satu penjaga dari tabut perjanjian itu. Anak-anaknya menjadi pemimpin, mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sudah bisa baca dan sudah bisa tracing bagaimana seluruh keluarga Obed-Edom diberkati. Menurut Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi yang sangat terkenal, dia berkata bahwa Obed-Edom ini orang yang sangat miskin, kin luar biasa. Tapi sejak dia melayani Tuhan, sejak dia menerima tabut itu, saudara, dia bukan terima kayak Abinadab, biasa saja, ibadah biasa. Tapi dia menerima dengan hati yang terbuka. Dam, artinya darah. Dia melayani dengan pengorbanan. Dan saudara, mungkin pertama kali yang dia korbankan itu adalah burung tekukur kecil. Tapi dia diberkati, anak-anaknya perkasa. Saya tidak mengajar saudara bahwa datang di sini untuk cari berkat, tidak. Cari Tuhan, kalau saudara dapat Tuhan, saudara dapat berkat. Ada banyak orang yang terima mujizat, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka cuma cari pemberian, bukan cari si pemberi. Tapi kalau cari si pemberi, saudara akan dapat semuanya. Dapat Tuhan, dapat pemberiannya. Haleluya. Dan kalau memang Tuhan jawab belum tiba, saudara tetap semangat. Karena saudara percaya janji Tuhan pasti akan digenapi tepat pada waktunya Tuhan. Nah, saudara, bagaimana cara kita bisa menerima? Saya berdoa saudara bisa memahami ini ulangan tapi bisa membawa berkat buat saudara. Ya, bisa di zoom saudara-saudara ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, saya tidak terlalu pintar melukis, tapi kira-kira ini bisa memberikan pertolongan buat saudara untuk bisa mengerti. Saudara lihat dari 2 gambar ini, ya, yang ini bersukacita, yang ini bersungut-sungut. Ini Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah kamu senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau ada pesan yang disampaikan lebih dari sekali, berarti pesan itu penting. Ya, perhatian. Mohon sekali lagi perhatian, sekali lagi mohon perhatian. Itu penting. Kalau diulang-ulang berarti itu penting. Nah, Paulus berkata sekali lagi kukatakan bersukacitalah, berarti itu penting. Ini Filipi 4 ayat 4. Ini 1 Korintus pasal 13, mereka bersungut-sungut sehingga dalam 1 hari mati 70.000 orang. Yang ini Filipi 4 ayat 4, ini 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 10. Sudah yang dikasihi oleh Tuhan, sudah perhatikan baik-baik gambar ini. Dari 2 gambar yang sederhana ini, perbedaan yang paling menyolok ada di mana? Ada di mulut. Sekali lagi, dari 2 gambar yang sederhana ini, perbandingan yang paling menyolok ada di mana? Ada di mulut. Mau tahu orang diberkati, lihat cara bicaranya. Mau tahu orang diberkati, dengar apa yang dia omongkan. Mau tahu orang berkemenangan, lihat apa yang dia bicarakan. Haleluya. Yes, di sana memang ada raksasa.
Tapi Tuhan pasti akan menolong kami. Yang ini, hei, kita belalang, mereka raksasa. Yang ini termasuk, yang ini masuk. Karena mereka memperkatakan berkat. Haleluya. Ada orang yang duduk di kursi yang sama, di ruangan yang sama, mendengarkan khotbah yang sama. Tapi yang satu memperkatakan kebenaran. Yang satu bilang, mana bisa. Dokter bilang stadium 4 ini mana bisa. Mana mungkin. Berapa waktu yang lalu kami pergi berdoa seorang yang akhirnya saya ketemu beberapa bulan kemudian, ternyata waktu kami pergi berdoa, kami tidak menyadari kalau keluarganya sudah panggil pemasang tenda untuk pasang tenda di depan karena tahu dia pasti mati. Bapak, kami sudah siap tenda-tenda, itu Bapak lagi berdoa itu kita sudah siap di Purang Karang. Saya tahu. Iya, karena kita tidak mau ganggu Bapak dong berdoa. Saudara, istrinya bilang begini, datang dulu Bapak, dia salah satu pejabat GBI, ya. Mungkin ini kali terakhir Bapak datang berdoa buat dia. Karena dia sudah mengalami drop berapa kali. Lalu saudara begitu kami datang memang dia sudah tempat tidur, napasnya sudah satu-satu. Lalu kami bertanya, Bapak mau koma atau titik? Dia berteriak, saya masih mau hidup. Jadilah menurut perkataanmu. Lalu kami berdoa, Tuhan apa yang dia ucapkan, Tuhan pasti akan genapi. Seminggu kemudian istrinya WA, Bapak keadaannya sudah makin bagus, dia sudah bisa duduk. Seminggu lagi kemudian, Bapak sekarang dia sudah bisa berjalan. Saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, Yesaya 55 adalah jaminan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mau lihat orang diberkati, lihat cara bicaranya. Kenapa saya kasih ayat memperkatakan firman? Karena itu kunci untuk menerima berkat. Waktu saudara lagi sumpek kiri kanan tekanan atas bawah muka belakang, jangan lupa ucapkan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Memorinya bukan memori saya lagi, tapi memori Tuhan. Tekanannya bukan ke saya lagi, karena Tuhan sudah ambil semuanya. Di dalam Dia. Lalu saudara ingat Roma 8 ayat 32. Dalam segala hal kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Bukan oleh doa puasamu, bukan oleh kebaikanmu, tapi oleh Dia yang telah mengasihi kita, salib mengasihi kita. Haleluya. Mari minggu ini ucapkan firman, ucapan berkat. Sekarang kita keluarkan mulutnya. Betul ya saudara ya? Ya. Nah, sudah bisa lihat, benar ya? Ini mulut yang bersungut, ini mulut yang bersuka cita. Kalau misalnya ini ember yang bisa tampung berkat, bisa tampung air yang mana saudara? Hujan berkat kan tercurah, biar titik-titik penuh, biarlah titiknya lama-lama full. Ini datang kosong, pulang kosong. Datang 5 masalah, pulang 10 masalah. Waktu baru masuk, asyir teratau atur tampat. 6 masalah. Masuk di dalam, khotbah lama, 7 masalah sudah. Karena 5 di luar toh, di dalam sudah dapat 2, 7. Pemain musik salah-salah, 8 saudara. Coba tanya di sebelah, kau punya seberapa? Kenapa? Karena embernya terbalik. Mari periksa ember kita, apakah ember kita terbalik atau benar. Amin. Wempi yang baru serahkan anak tadi, coba maju ke depan. Udah lama gak disyuting kamera, yuk gitu. Tolong terima barang yang saya mau kasih ini. Ya. Nah saudara, barang ini akan dia terima dan bisa bawa pulang karena posisinya benar. Ya toh? Tapi coba kau balik begini, biar 10 spidol datang kau pulang kosong. Biar 1000 berkat turun kau pulang tidak ada apa-apa. Tapi kalau embernya begini, pasti bawa pulang sesuatu. Thank you. Coba bisik di sebelah, kopu ember tak balik ke tidak? Tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Haleluya. Saudara siap?
sebentar lagi berkat-berkat. Ih, saya tersangka ya. Iya, karena memang air filter bukan karena kau usaha. Karena Tuhan punya pekerjaan, kau tinggal tampung saja. Jadi mujizat itu bukan diupayakan, tapi diterima. Damai sejahtera itu bukan diupayakan, tapi diterima. Damai sejahtera ku berikan dan ku tinggalkan bagimu. Bukan kita yang mengupayakan, kita tinggal menerima. Persoalannya kenapa kita tidak terima? Karena ember tahu balik. Tapi kalau ember benar, berkat tercurah. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Ini biar banjir lagi saudara. Pulang kosong. Tapi saya berdoa, kopu ember sekarang mulai balik pelan-pelan. Balik pelan-pelan, yes. Betul ya, kalau saya bisa hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Oh iya ya. Betul, kalau saya bisa ada sampai hari ini semua karena khotbah minggu lalu. Sudah mati, tapi Tuhan hidupkan kembali. Karena Tuhan masih punya tujuan. Lalu si Robert Louis menulis lagu ini. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Dan tangan kananmu memberikan aku kemenangan. Siapa yang pertahankan hidup saudara? Tuhan. Dan waktu saudara menyadari itu, embermu pasti akan terbalik. Udah bersyukur, tambah berkat lagi, pulang sorak-sorai. Bisa bilang amin? Saya lihat ember-ember mulai benar semua nih, full sebentar. Kau pulang, kau tularkan buat orang. Sampai di parkiran, kau pemotor lapis 3. Puji Tuhan, aku masuk fakultas sabar 1 SKS lagi. Puji Tuhan, haleluya. Siapa nih parkir motor terlaku sekali. Ini mau cepat-cepat, mau tak kancing. Oh, itu ember terbalik. Tapi kalau ember benar, haleluya. Saudara, saya ingat seorang sahabat. Mau cepat-cepat, kita tunggu di hotel ini, cepat sudah datang, yuk. Ini sahabat ini cuma teman biasa dengan orang yang di hotel yang nunggu itu, nggak ada apa-apa. Lalu saudara dia kena macet. Lalu di Jakarta itu ada lampu merah yang 120 menit, 120 saudara, itu. 120 bukan kecepatannya, 120 lamanya. Kalau lagu ada kecepatan 120, duk, 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 itu 120. Tapi ini 120 lamanya saudara. Dia bilang, aduh lama sekali. Dia mulai ketat. Saudara tahu? Begitu dia sampai di hotel terlambat. Terlambat maksudnya apa? Orang itu sudah diciduk oleh KPK. Seandainya dia ada di sana, KPK kan nggak mau tahu. Teman satu meja, satu ngopi, maka dia akan nanti diperiksa dulu soal salah atau tidak, nanti urusan belakang. Dia bilang, aduh terima kasih Tuhan, 120 telah menyelamatkan aku dari pemeriksaan yang tidak perlu aku alami. Sudah bisa lihat ketika kita belajar bersyukur, jangan-jangan Tuhan punya rencana di balik semuanya itu, supaya engkau tidak perlu masuk dalam kesulitan yang tidak harusnya engkau masuk, saudara ya. Bersyukur. Bisa bilang amin? Saya tanya, besok kalau kau punya insentif ditahan, kau mau ini kain? Itu hak saya Pak. Kalau itu tidak boleh dikompromikan. Dan kepala atau bos kayak begini harus kita sekali-sekali hajar. Kenapa? Karena Tuhan terlalu lama, jadi saya yang turun tangan, saudara. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Semua bilang biasa. Hanya orang yang embernya ke atas yang bisa bilang biasa. Tapi kalian di sini, waduh luar biasa ini. Saya saudara hadapi, aduh belum tentu kalau kau alami, kau bisa tahan seperti saya. Itu ember ke bawah. Tapi kalau ember ke atas, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Karena dia tidak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sudah? Sampai situ titik? Belum selesai. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang punya jalan keluar itu Tuhan, bukan saudara. Maria dan Marta tidak punya jalan keluar untuk penyakit Lazarus, Tuhan punya. Yosafat tidak punya jalan keluar untuk musuh yang datang menyerang, Tuhan punya. Israel tidak punya jalan keluar untuk Goliat yang menghina bangsanya, Tuhan punya. Dan saya mau berdoa buat saudara semua masalah yang sudah hadapi, Tuhan punya jalan keluar.
Tuhan punya jawaban. Yang percaya katakan amin. Makanya kita perlu berkata tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dia punya jawaban. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, yang punya jalan keluar itulah Tuhan. Ia buka jalan waktu tidak ada jalan. Orang Israel berkata kepada Musa, periksa GPS dulu Musa, jangan-jangan kita sudah salah arah ini. Masih betul, iya tapi sekarang sudah bukan di aspal, sekarang sudah di padang pasir ini. Tadi di aspal, kenapa sekarang sudah di padang pasir ini? Kayaknya sudah melenceng ini. Ya tapi ini GPS betul nih, Tuhan bilang belok kiri, belok kanan. Ya Tuhan salah kali, jangan-jangan error di sorga. Sorga tidak mungkin error saudara ya. Bisa bilang amin? Setiap jerih payah saudara dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bukan cuma di bumi saudara terima, di surga juga saudara terima. Saya ingat cerita ada pendeta dan sopir bis masuk surga dan siap terima mahkota. Di depan mereka berdoa ada 2 mahkota, satu tinggi besar, satu pendek. Lalu pendeta berkata pasti yang tinggi saya punya, karena ini saya punya jemaat cuma sopir bis. Tidak mungkin dia punya yang tinggi. Begitu pendeta dipanggil, dikasih yang pendek. Lalu yang supir bis dikasih yang tinggi. Dia bilang, malaikat kau jangan bercanda. Ini jangan-jangan error nih. Ini ada virus nih kopu komputer nih. Enggak, kopu komputer di bumi boleh kena virus, kita di sini enggak ada virus. Ya tapi kau bercandain, saya pendeta gembalanya, dia supir bis kok kenapa dia punya lebih tinggi daripada saya? Tolong dijelaskan. Begini persoalannya. Bapak kalau berkhotbah, semua jemaat tidur. Tapi dia kalau babis, semua penumpang berdoa. Jadi dia punya lebih tinggi. Maksudnya itu dia bawa bis itu gila-gila, tapi semua orang Tuhan, tolong kami selamat tiba di tempat tujuan yang selamat Tuhan. Dan dia mahkota lebih besar saudara ya. Sorga tidak pernah salah. Amin. Saya ingat ada seorang pengkhotbah luar biasa dapat penglihatan pergi ke sorga. Lalu ada 5 orang yang akan mendapat mahkota. Paling terakhir itu adalah Oma. Yang tidak pernah muncul di mimbar, tidak pernah bersaksi, berdoa, apalagi berkhotbah. Sementara pendeta ini sebelum sampai di satu kota, balihonya sudah dibuat, panitia sudah dibuat jauh-jauh hari, tempat yang sudah ditentukan yang besar, bukan gedung tapi lapangan. Lalu yang pertama datang, dari semua mahkota itu yang tinggi gak dikasih. Yang kedua dikasih, tinggal 3. Yang ketiga dipanggil, tinggal 3. Tersisalah 2 mahkota, satu tinggi, satu besar. Lalu begitu yang pendeta ini dipanggil, dikasih yang pendek. Dia bilang jangan salah, ini pasti saya punya, ini Oma ini gak ada apa-apanya. Akhirnya malaikat pun menjelaskan, Bapak dengarkan. Bapak tidur, Oma ini berdoa buat Bapak. Bapak pelayanan dia berdoa, setiap hari dia mendoakan pelayanan Bapak. Dan karena doanya dia, Tuhan mengurapi apa yang Bapak lakukan. Tuhan menjadi dia, mungkin tidak kelihatan, tapi dia melakukan hal-hal yang bernilai kekekalan. Mungkin nama saudara tidak pernah dibuat baliho, jangan pernah kecewa. Bisa saja kau punya upah lebih besar daripada yang dibuat balihonya. Bisa bilang amin? Senggol bilang, saya setuju dengan pendeta, ini sedikit penghiburan buat saya saudara. Biarlah ember kita menghadap ke atas, supaya kita siap terima berkat Tuhan. Yang ketiga, saudara bisa lihat ini ya. Kalau misalnya ini antena saudara ya. Yang terima siaran dari sorga yang mana? Ini. Sementara orang berkata ada krisis, di sini berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sementara orang berkata pasar lagi lesu, orang yang berkata begini, jangan takut sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ini bangun pagi, Kompas, Detik, Metro TV, makanya mukanya ke bawah terus. Yang ini mukanya ke atas. Yang ini lihat bumi, yang ini lihat surga, saudara. Amin. Biar antena kita menghadap ke atas. Saya ingat di Sentani ada bapak yang, ini hari Jumat dia bilang, anak kau periksa antena dulu, ini papa putar semua channel nih. Channel A hantu-hantu gentayangan, channel B si manis jembatan Ancol, sudah ya. Channel C ini pemburu hantu. Dia bilang anakku periksa dulu, jangan antena salah. Anaknya keluar 5 menit dia balik, papa betul antena menghadap kuburan bapak ya. Hari ini pastikan antena saudara menghadap ke surga saudara ya. Haleluya. Supaya saudara terima siaran surga. Amin. Haleluya. Kenapa saudara marah-marah? Karena antena salah menghadap. Yang sapu istri mau
manusia paling tidak mengerti, dia menghargai sekali. Saya suka jadi yang masih marah-marah di rumah. Saudara-saudara, percayalah, hidup kita bukan dibangun atas kesamaan, tapi atas covenant yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan makin beda, makin indah harmoninya. Kenapa? Yang namanya harmoni itulah nada-nada berbeda yang disatukan dalam satu simfoni. Coba kalau istri do, suami do, terharmoni. Kalau istri do, suami mi, do mi, harmoni. Ya kan? Amin. Jangan pernah paksakan pasangan saudara untuk jadi seperti saudara. Tapi mintalah kekuatan dari Tuhan untuk bisa hidup dengan pasangan yang berbeda. Karena itu harmoni. Jadi jangan bilang, Tuhan, ubah suami saya. Kalau yang berdoa istri. Kalau yang berdoa suami, Tuhan, ubah istri saya. Itu doa yang keliru. Doa yang benar, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk hidup dengan orang yang berbeda. Itu harmoni. Amin. Malah ada nada-nada yang dikasih garis miring. Misalnya fa kasih garis miring. Fa, fi, ya. Sol dikasih garis miring. Sol, se, ya. Istri sedikit miring. Nada bagus ini saudara ya. Suami sedikit miring. Haleluya, simfoni yang indah. Jangan bilang saya menikah dari monster, dari planet mana ini Pak. Dulu tunangan gak ada miring-miring, sekarang kok miring semua. Langsung bilang ini simfoni yang indah. Haleluya. Jangan bilang, aduh Pak kita udah gak cocok. Pernah ada datang sama saya, Pak kami sudah gak cocok, kami mau pisah aja. Saya tanya anak berapa? 5 Pak. Dalam hati saya tercocok saja 5 saudara. Apalagi cocok. Waduh. Ada juga istri yang suaminya meninggal, ditaruh di peti, pendeta datang, dia sambut, Bapak, aduh. Dia senyum, Pak, senyum. Pendetanya bilang dalam hati, biar senyum mati, saudara ya. Kau pilih mana senyum mati atau marah-marah hidup? Tanya. Apapun terjadi, kalau ember kita ke atas, kita tahu memilih apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada saatnya saudara ada di lembah, tapi ini bukan akhir. Di mana saudara mulai, tetap berakhir di atas. Dari mana saudara mulai, tetap endingnya di atas. Dari mana saudara mulai, endingnya tetap di bawah. Dari mana saudara mulai, endingnya tetap di atas. Engkau bukan turun, tapi naik. Engkau bukan ekor, tapi kepala. Haleluya. Jadi sekarang kopu berkas yang dong masih taruh di lapisan paling bawah, bahkan sebuang di bak sampah, jangan kecewa, tetap haleluya. Kau boleh simpan, Tuhan tersimpan. Kalau Tuhan buka, terada yang bisa pilih. Bapak saya pu berkas dia terima, tapi dia taruh di bawah sekali Bapak. Orang lain punya tanda tangan, saya punya belum. Tenang saja, bersyukur. Nah, kalau Tuhan yang angkat, pica-pica. Amin. Saya tahu mungkin saudara yang lagi berdoa nih, bos ini kalau tidak saya hajar dia sudah ini. Saya suka sama dari dulu dia tanda tangan ini. Tenang saja. Bos tanda tangan kok cuma naik 1 level, tapi kalau Tuhan tanda tangan naik levelnya banyak sekali saudara ya. Amin. Mau tahu buktinya Yusuf? Ini terakhir. Khotbah saya belum berakhir, tapi waktu selesai saudara ya. Kakak, ayo saya masih mau hidup kakak. Apa tuh kau mimpi-mimpi mati kau di situ. Dom berunding ketong bunuh dia saja. Ruben bilang jangan. Dijual kepada orang Midian. Pertama dimasukkan dulu dalam sumur. Dijual kepada orang Midian. Sudah tahu? Semua yang mereka lakukan itu membuat Yusuf semakin dekat dengan penggenapan janji. Walaupun kelihatannya dia turun. Walaupun kelihatannya dia turun. Di sini dia tadi sini. Makan dengan papa, pembantu datang layani, serbet diganti pembantu, piring diangkat kalau kotor. Tadinya di sini. Dibuang di dalam sumur. Dijual. Difitnah saudara-saudara ya. Masuk penjara. Jadi saudara yang belum dijual hari ini berdoa supaya minggu ini dijual saudara ya.
Karena kalau saudara dijual, lalu saudara punya wadah ke atas, saudara bilang, ini puji Tuhan, semakin dekat dengan pengenapan janji ini. Tapi kalau di sini, siapa yang bicara? Oh nanti tunggu ya, besok kau pun nama muncul di FB, saya kasih naik nanti besok. Itu di sini. Kalau di sini beda, saudara ya. Amin. Yusuf dijual, difitnah lagi. Itu sebabnya saudara, dia naik jadi orang yang sangat tinggi sesudah Firaun. Dan Yesaya, Kejadian 50 ketika Yakub meninggal, saudara-saudaranya ketakutan, habis dia balas dendam. Kau ingat bagaimana dia memohon-mohon waktu itu dan kau tendang dia masuk dalam sumur itu, habis sudah, dia balas dendam. Yusuf dengar, dia bilang begini, sini saya sekolahkan istri, anak-anakmu saya piara, keluargamu, kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik terhadap saya. Kenapa bisa terjadi? Wadahnya ke atas. Tuhan, yang dibicarakan Tuhan. Walaupun mereka diam, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bagaimana suami bisa mengasihi istri? Tuhan. Bagaimana istri bisa tunduk kepada suami? Tuhan. Selesai. Semua kalau menghadap ke Tuhan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan memberkati. Selamat menikmati dan mengalami berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Kita bangkit berdiri, Tuhan ada di tengah-tengah kita, berkat Tuhan tercurah, haleluya. Puji Tuhan Engkau baik Tuhan Yesus. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian, hormat sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tidak pernah akan berakhir. Ada hari baik dalam Alkitab disebut good days, banyak sekali. Hari jahat, evil day, nggak ada S-nya. Ya berarti hari baik. Jauh lebih banyak kebaikan Tuhan melebihi rambut di kepala dan janji Tuhan. Iya dan amin.